Dan pemirsa, kita akan membahas hal ini. Sudah bergabung bersama kami secara virtual Kabid Humas Polda Jawa Barat, Pak Kombes Pol Hendra Rohmawan, dan bergabung juga bersama kami Dewan Pembina APSI4, Asosiasi Psikologi Forensik, Ibu Reni Kusumo Wardani. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Said. Baik, saya mau ke Pak Hendra terlebih dahulu. Pak Hendra, dari Polda Jawa Barat sejauh ini seperti apa perkembangan penyelidikan kasus ini? Tadi di berita sebelumnya kita dengarkan ternyata ada 3 korban begitu, dan laporannya baru 1. Perkembangannya, apakah 2 korban lainnya sudah membuat laporan atau seperti apa secara umum perkembangannya kasus ini, Pak Hendra? Baik, jadi tadi memang secara langsung dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin datang ke Polda ya, dari rumor dan juga dari laporan dari hotline dari Rumah Sakit Hasan Sadikin itu telah menerima laporan ya, dan kemudian diakomodir oleh mereka. Dan kemudian pada saat di Polda tadi bersama Dirum, bersama kami juga, itu menyampaikan ada 2 orang lagi yang melaporkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, ini secara resmi untuk laporan polisinya masih kami tunggu. Dan secara profesional dan juga responsif kami untuk mendalami dari laporan yang tambahan ini, pihak kami telah mengirimkan penyidiknya untuk ke sana. Nah, nanti di situ akan kita pelajari dan nanti hasilnya akan dilaporkan malam ini atau besok pagi kepada pimpinan kita. Jadi ini intinya informasi yang disampaikan oleh rumah sakit ini sudah kita respon, dan apa yang disampaikan oleh Bang Said tadi itu perkembangan ada penambahan korban tadi disampaikan dari rumah sakit betul ada. Demikian, Bang Said. Baik. Pak Hendra, lalu yang 2 orang korban ini apakah statusnya sama juga keluarga dari pasien yang ditangani oleh tersangka atau dari mana korban ini, Pak Hendra? Ya, memang dari informasi awal yang kami dapatkan adalah pasien-pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Jadi tapi tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan keluarga korban yang saat ini yang sudah melaporkan atau FH tadi ini. Jadi ini adalah keluarga yang lain, orang lain yang mengalami yang sedang kami dalami di sini. Demikian, Mas Said. Baik, Pak Hendra, sebelum kita ke Bu Reni yang akan membahas dari kacamata psikologis begitu ya, sejauh ini seperti apa penyelidikan atau investigasi yang dilakukan terhadap tersangka ini? Informasinya juga apakah memang benar mengalami kelainan seksual begitu atau seperti apa informasi dari kepolisian, Pak Hendra? Nah, jadi memang itu dari BAP-nya dan juga dari keterangan ahli yang mendampingi selama ini, kan kita ada melakukan pendampingan terhadap psikologi si tersangka ini ya, agar juga mau bangkit untuk menyampaikan perbuatan dia selama ini ya, selama pemeriksaan itu. Yang kedua dari sisi pengamatan sisi psikologi dia gitu ya. Nah, di sini karena ada rekomendasi dari ahli tadi itu terhadap psikologi yang bersangkutan, nah kita juga akan memintakan lebih dalam lagi terhadap pemeriksaan ini hasilnya. Ini masih dalam proses ya. Nah, ini yang perlu kita dalami, dan satu lagi yang kami kejar adalah yaitu hasil pemeriksaan DNA, di mana dari barang bukti yang kita temukan tadi itu masih diproses juga. Ini sudah kita kirimkan, tinggal menunggu hasil. Nah, demikian. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, apabila berkaitan dengan pemeriksaan terhadap FH ini sudah selesai, sudah lengkap. Nah, tapi dengan adanya perkembangan 2 korban lagi ini, berarti tentu akan ada pemeriksaan maraton lagi ya, karena terkait dengan korban-korban yang 2 ini selanjutnya. Demikian saya. Baik, saya mau ke Bu Reni dari Asosiasi Psikologi Forensik. Bu Reni, kalau Anda melihat kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh calon dokter spesialis ini, apa sebenarnya yang mendorong seseorang ini bisa melakukan hal keji seperti ini, Bu Reni? Ya, sebetulnya kalau kita melihat ya pada perilaku kekerasan seksual, ini merupakan kejahatan yang serius yang tidak bisa ya diabaikan atau bahkan mungkin tidak bisa dimaafkan, karena dampaknya dapat menjadi sangat serius bagi korban dan juga bisa dalam jangka yang panjang. Nah, jika dilakukan oleh seorang dokter spesialis atau calon ya dokter spesialis terhadap pasien,
dan keluarga pasien ini menyentuh pada masalah moral, etika profesi, integritas profesi, serta penyalahgunaan kekuasaan yang sangat besar. Di dunia medis, tujuan utamanya itu kan menyembuhkan, melindungi, dan merawat, bukan untuk menyakiti atau mengeksploitasi pasien atau orang-orang yang rentan ya di dalam relasinya. Nah, mengapa kok hal tersebut bisa terjadi? Kita perlu melihat berbagai faktor yang saling berkaitan. Meskipun ini tidak bisa dijustifikasi dalam bentuk apapun, jadi ada beberapa faktor yang mungkin bisa berkontribusi pada perilaku semacam itu. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan. Seorang calon dokter spesialis itu kan sudah dokter ya, berada di dalam posisi yang sangat kuat, memiliki akses yang luar biasa terhadap pasien. Nah, posisi ini memberikan mereka kekuasaan. Mereka ada sebuah relasi kuasa, relasi yang lebih dominan, sehingga mereka bisa merasa bahwa pasien ini kemungkinan tidak melawan atau bisa jadi tidak melaporkan karena ada ketergantungan pada mereka. Terutama jika pasien atau keluarganya menganggap dokter sebagai figur otoritatif ya, yang tidak bisa dipertanyakan. Nah, yang kemungkinan kedua itu adanya problem psikologis. Meskipun tidak semua pelaku kekerasan seksual memiliki problem atau gangguan psikologis, dalam beberapa kasus psikologi individu memang bisa berperan dalam memotivasi tindakan tersebut ya, seperti problem kepribadian, gangguan kepribadian, narsisme, psikopati, atau perilaku antisosial itu bisa berkontribusi pada ketidakpedulian pelaku terhadap hak asasi manusia atau perasaan korban begitu ya. Jadi mereka mungkin merasa bahwa hak-hak orang lain tidak penting, atau bahwa mereka bisa memperlakukan orang lain itu semena-mena. Kemungkinan yang lain mengapa ini bisa terjadi adalah adanya tekanan atau stres dari pendidikan atau dari pekerjaan ya. Jadi kita semua mungkin mengetahui ya tantangan yang berat di dalam pendidikan kedokteran dan spesialisasi yang penuh tekanan. Ini juga bisa berkontribusi mempengaruhi kesehatan mental seorang calon dokter spesialis. Jadi tekanan untuk menjadi sempurna atau memenuhi harapan tinggi ini dapat memunculkan kecemasan, frustrasi yang ujungnya bisa ke arah perilaku yang agresif, seperti salah satunya kekerasan seksual. Meskipun tidak semua orang yang mengalami stres akan melakukan kekerasan, tapi dalam beberapa kasus stres yang tidak dikelola dengan baik itu juga dapat memperburuk kecenderungan perilaku yang destruktif. Demikian, Mas Said. Baik, Bu Reni, ini kan kami mendapatkan informasi juga, ini keterangan dari polisi begitu ya, yang berdasarkan pemeriksaan psikologi forensik, diduga pelaku ini, tersangka ini memiliki kelainan seksual. Menurut Anda, Bu Reni, apa biasanya yang memicu seseorang bisa melakukan penyimpangan seks seperti ini, Bu Reni? Tentunya kalau ini memang betul ya penyimpangan seksual. Ya. Saya mungkin perlu untuk menyampaikan tentang penyimpangan seksual itu dulu ya. Jadi ada beberapa ciri atau tanda yang bisa muncul pada seseorang yang mengalami gangguan atau penyimpangan seksual yang di dalam istilah psikologis itu paraphilic disorder. Tetapi penting di sini untuk dicatat bahwa tidak semua orang yang memiliki preferensi seksual yang berbeda itu otomatis mengalami gangguan gitu ya. Jadi suatu perilaku baru dianggap gangguan itu jika menimbulkan penderitaan psikologis yang signifikan bagi individu tersebut, merugikan orang lain atau melibatkan orang yang tidak bisa memberikan persetujuan, misalnya anak-anak atau perempuan, atau yang memiliki relasi yang lebih inferior. Dan kemudian ini
juga mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, atau aspek penting lain di dalam kehidupan. Penyebabnya itu bisa ditelusur dari masalah-masalah sebelumnya, ada unfinished business di dalam kehidupannya. Nah, tentunya kita tidak bisa pukul rata pada setiap orang ya penyebab utamanya. Perlu ada pemeriksaan yang mendalam di sini, detail, untuk bisa memastikan apa nih yang menyebabkan, jika betul ini adalah penyimpangan seksual. Baik, saya coba konfirmasi ke Pak Hendra. Pak Hendra, dari keterangan sementara yang didapatkan oleh pihak kepolisian hingga saat ini, apakah tindakan atau aksi yang dilakukan oleh tersangka ini sudah berlangsung lama atau dan baru terungkap ke publik, atau memang baru Maret kemarin terjadinya, atau apakah ada informasi awal yang diterima oleh pihak kepolisian? Baik, jadi kalau dari hasil penyelidikan kita, ya di bersangkutan ya, memang ini baru terungkap dan terbukti itu dari korban FH ini, ya, yang dilakukan sebelum tanggal 8 Maret ketika korban ini melaporkan kepada kepolisian. Ya. Setelah itu baru kita tindak lanjuti, karena tahun 24 kita tetapkan sebagai tersangka, berarti sebelumnya sudah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka ini. Nah, dengan adanya informasi baru dari rumah sakit tadi sampaikan kepada kita, yang katanya ada 2 orang, tentu saja ini akan menguak kejadian baru lagi, ya. Kan ini tentu saja kejadian dan korbannya itu adalah sebelumnya. Jadi pada saat bulan Ramadan atau sebelumnya ini, nah ini hasilnya akan kita tunggu. Kita tunggu dari keterangan dari penyidik kami yang disampaikan, yang sudah diakomodir oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin ini. Nah, demikian dari kami, Mas Said. Pak Hendra, lalu barang bukti sejauh ini apa saja yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian? Baik, jadi untuk barang bukti yang sudah kita kumpulkan dari hasil diskusi kami juga dengan beberapa dokter anestesi ini ada 2 buah impusan full set, ya, kemudian 2 buah sarung tangan, ada 7 buah jarum suntik, ya, kemudian ada 12 buah jarum suntik, ada 7 buah suntikannya, ada 1 buah kondom, ada 2 buah obat merek Propofol, ya, kemudian ada 2 buah obat merek Midazolam HCI, kemudian 2 buah obat merek Fentanyl Citrate, ya, kemudian ada 1 buah obat merek Rocuronium Bromide, ya, kemudian ada 1 buah merek Ephedrine Hydrochloride, ya, kemudian ada 3 buah bungkus kasa, ada 2 buah bungkus kemasan bekas obat-obatan, dan 1 buah baju operasi warna hijau yang dipakaikan kepada korban, kemudian 1 folder rekaman CCTV di Rumah Sakit Hasan Sadikin, 1 buah celana dalam warna abu-abu motif renda dan 2 buah BH warna hitam, serta 1 buah baju lengan panjang warna hitam dan 1 buah celana panjang warna putih dengan corak warna hitam. Demikian, Mas Said. Baik, Pak Hendra, dengan melihat barang bukti yang Anda sebutkan tadi ini, bisa kita sebutkan bahwa aksi ini memang dilakukan, sudah direncanakan oleh pelaku begitu ya, dan apakah ada kemungkinan memang aksi-aksi seperti ini dengan barang bukti tadi, ada kondom segala macam yang dipersiapkan, bisa jadi ini ada bukan perilaku pertama begitu, sudah direncanakan. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Hendra? Ya, betul, kalau menurut kami ini masuk dalam perencanaan, yang rapi, ya. Di samping dia merencanakan dengan baik ini dari segi peralatannya, perlengkapannya untuk beraksi ini, dia juga mempersiapkan SOP waktu untuk mengelabui dari si korban maupun tersangka, si korban maupun juga perawat, ya. Karena dalam pemeriksaan ini, tentu saja SOP-nya ini kan bukan waktu-waktu jam yang dini hari, ini 01.00 WIB. Benar, aksinya itu dilakukan selesai pada pukul 04.00. Jadi 3 jam dini hari. Ini merupakan waktu SOP yang tidak tepat. Ini satu. Yang kedua, kebutuhan dari pemeriksaan ini kan tentu saja harus ada pendampingan dari perawat. Ini dia mengelabui perawat untuk tidak melakukan pendampingan, dan dari si adik tadi, si korban yang tadi di situ menemani korban itu juga, keluarga korban, orang tuanya ini dia tidak boleh ikut gitu. Dan
jarak daripada IGD dengan ruang ini kan naik ke lantai 7. Di situ tempatnya lantai 7, ruangan 11 itu. Nah, disitulah mereka si tersangka ini melakukan aksinya gitu. Ini memang pelanggaran SOP, kemudian juga perencanaannya, ini masuk semua Mas Said. Ya. Baik, saya ke Bu Reni. Bu Reni, kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Hendra tadi begitu ya, sudah ada beberapa barang bukti yang disiapkan, begitu juga sekilas kronologi tadi yang dilakukan oleh pelaku. Ya mungkin benar Anda katakan tadi bahwa ada pengaruh penyalahgunaan kekuasaan begitu ya. Berikut juga dengan kondisi psikologi. Seperti apa Anda melihat hal ini, Bu Reni? Apakah benar memang penyalahgunaan kekuasaan atau ada memang betul juga bahwa faktor psikologi inilah yang mempengaruhi seorang dokter spesialis ini memanfaatkan kekuasaannya sebagai seorang dokter untuk mengelabui pasiennya? Iya, dengan data sementara ya dari apa yang ada di dalam pemberitaan, memang idealnya kan sesuatu diagnosis atau pernyataan-pernyataan psikologis itu adalah hasil dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Tapi karena ini saya tidak melakukan pemeriksaan, namun dari sementara data-data atau informasi yang diberikan, kita melihat pada anatomi kasus kekerasan seksual ya, khususnya perkosaan. Itu banyak memang dilakukan karena ada sebuah relasi dominan. Nah, ini sudah masuk ya di dalam situasi jika ini dilakukan oleh dokter spesialis kepada atau calon dokter spesialis kepada pasien dan keluarganya. Ada satu relasi dominan. Kemudian yang kedua, di sini kita melihat bahwa ada ketidakberdayaan dari pasien, dari kerentanan dari korban. Jadi ini kalau kita lihat dan kemudian dia merencanakan semuanya, modus operandinya ini kan penuh dengan manipulasi ya. Kalau melihat dari sini sebetulnya kita belum bisa mengatakan bahwa dia ada gangguan parafilia atau gangguan penyimpangan seksual begitu. Namun kalau ingin mengetahui secara pasti memang harus diteliti, diperiksa secara psikologis, secara mendalam sehingga kita bisa memastikan ini karena penyakit, karena penyimpangan atau bukan. Namun sekalipun itu misalkan ada penyimpangan seksual, bukan berarti kemudian ini menjadi justifikasi atau pembenaran terhadap perilakunya. Kalau dilihat dari anatomi kekerasan seksual, ini kebanyakan penyalahgunaan kekuasaan ya kepada dirinya. Dan tidak hanya satu korban, ada ketidakmampuan dari yang bersangkutan untuk mengendalikan hasrat, dan kemudian dia merencanakan sedemikian rupa menggunakan kemampuan dan kekuasaannya untuk mengelabui pasien dan juga keluarganya ya dalam hal ini. Baik, Pak Hendra, Pak Bu Reni, kita juga saat ini terhubung dengan Pak Dandi Supriyadi, Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran. Pak Dandi, selamat malam. Iya, selamat